Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita di Gemar Soal Fisika bersama saya Dian Mufarida. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan konsep hukum dan rangkaian seri paralel untuk menyelesaikan soal-soal. Soal pertama ujian nasional tahun 2010. Perhatikan rangkaian resistor berikut. Nilai kuat arus I dalam rangkaian Perhatikan hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa V sama dengan I kali R total. R total berdasarkan gambar rangkaian yang ada di sebelah kiri dapat kita amati bersama bahwa R total adalah hambatan total atau gabungan antara hambatan paralel yaitu 4 ohm plus 4 ohm dan diseri dengan hambatan yang bernilai 4 ohm. Jadi R paralelnya adalah yang saya lingkari merah ini. Sehingga R paralel dapat kita hitung dengan persamaan 1/Rp sama dengan 1/4 ohm plus 1/4 ohm sama dengan 2/4 ohm. Dengan demikian, maka R paralel itu sama dengan 4 ohm per 2 atau R paralel bernilai 2 ohm. Kemudian R paralel ini dirangkai secara seri dengan hambatan 4 ohm. Sehingga rangkaian yang kita miliki, yang gambar atas ini dapat kita sederhanakan menjadi gambar yang di bawah. R paralel kita seri dengan hambatan 4 ohm. Sehingga R total yang ada dalam rangkaian dapat kita tulis persamaannya menjadi R total sama dengan R seri. R seri antara Rp dan 4 ohm. Sehingga R total, R paralelnya kita ganti dengan 2 ohm ditambah 4 ohm, maka R total bernilai 6 ohm. Kemudian kita kembali ke hukum Ohm yang menyatakan bahwa V sama dengan I kali R total. Dengan demikian, kalau kita mau cari I, berarti I sama dengan V per R total. V di sini adalah V tegangan sumber. Di soal disebutkan bahwa V sumber nilainya adalah 9 volt per R total. R totalnya sudah kita hitung sama dengan 6 ohm, sehingga I, arus yang mengalir dalam rangkaian, itu nilainya adalah 1,5 volt per ohm atau I sama dengan 1,5 ampere. Jadi kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian adalah 1,5 ampere. Jawaban yang betul adalah A. Soal kedua. Soal ujian nasional tahun 2010. Rangkaian sederhana 3 hambatan identik R seperti gambar. Jika titik A dan C diberikan beda potensial 120 volt, maka potensial VAB adalah. Kita perhatikan rangkaian diberikan di soal bahwa VAC nilainya adalah 120 volt. Soal menanyakan VAB-nya nilainya adalah, kita amati bersama hambatan antara A dan C itu tersusun secara seri, atau hambatan AB dan hambatan BC tersusun secara seri. Sehingga karakteristik rangkaian seri yang memenuhi adalah IAC sama dengan IAB sama dengan IBC. Maksudnya, IAC, arus yang melewati titik antara A dan C, itu sama besar dengan arus yang melewati antara A dan B, sama besar dengan arus yang melewati antara titik B dan C. Karakteristik rangkaian seri yang kedua, VAC sama dengan VAB plus VBC. VAC adalah tegangan antara titik A dan B. VAB adalah tegangan antara titik A dan B. Plus VBC adalah tegangan antara titik B dan C. Sehingga karakteristik yang ketiga, RAC sama dengan RAB plus RBC. RAC adalah hambatan total antara titik A dan C.
RAB adalah hambatan total antara titik A dan B. RAC adalah hambatan total antara titik B dan C. Dapat kita amati bersama antara B dan C, hambatannya itu tersusun secara paralel. Ada dua hambatan ya, R dan R tersusun secara paralel. Dengan demikian, berlaku karakteristik rangkaian paralel untuk titik antara B dan C. Jadi untuk menghitung RPC kita gunakan persamaan resistor untuk rangkaian paralel, yaitu 1 RPC sama dengan 1 R plus 1 R sama dengan 2 per R. Sehingga RPC itu nilainya adalah R per 2. Kemudian kita lihat kembali ke rangkaian bahwa RAB dan RBC adalah tersusun secara seri. Dengan demikian, maka RAC itu sama dengan RAB plus RBC. RAC sama dengan RAB, kita ganti dengan R, seperti di gambar. Kemudian RBC kita ganti dengan R per 2. Seperti yang sudah kita hitung bersama tadi. Sehingga RAC itu ketemu nilainya sama dengan 3 per 2 R. Kemudian berdasarkan hukum Ohm, kita peroleh bahwa VAC sama dengan IAC kali RAC. VAC adalah tegangan antara titik A dan C. IAC adalah arus yang mengalir antara titik A dan C, sedangkan RAC adalah hambatan pengganti atau hambatan total antara titik A dan C. Kemudian, berdasarkan hukum Ohm juga, kita peroleh bahwa VAB sama dengan IAB kali RAB. IAB adalah arus yang mengalir antara titik A dan B. RAB adalah tegangan antara RAB adalah hambatan antara titik A dan B, sedangkan VAB adalah tegangan antara titik A dan B. Kita ketahui bersama bahwa untuk rangkaian listrik seri, resistor seri, maka arus yang mengalir di AC akan sama besar dengan arus yang mengalir di AB, sehingga bisa kita hilangkan. Dengan demikian, kalau kita bandingkan antara VAC per VAB sama dengan RAC per RAB. Di soal disebutkan bahwa VAC nilainya adalah 120 volt. Kemudian RAC sudah kita hitung bersama, nilainya adalah 3 per 2 R. Sedangkan RAB di gambar disebutkan nilainya adalah R. Dengan demikian, maka VAB itu nilainya sama dengan 80 volt. Jadi, tegangan antara titik A dan B bernilai 80 volt. Jawabannya adalah C. Soal ketiga, soal ujian nasional tahun 2006. Perhatikan gambar berikut. Jika ampermeter menunjukkan skala 0,6 ampere, maka nilai yang terukur pada voltmeter adalah, kita perhatikan gambar, antara titik P dan Q itu terdapat hambatan bernilai 3 ohm, kemudian ada hambatan 4 ohm yang dirangkai paralel dengan hambatan 8 ohm. Kemudian hambatan RP ini, R paralel, dirangkai seri dengan hambatan R yang nilainya adalah 3 ohm. Kemudian soal menyebutkan bahwa ampermeter menunjukkan skala 0,6 ampere. Ampermeter itu alat untuk mengukur kuat arus listrik. Ampermeter itu dipasang secara seri. Dengan demikian, arus yang terukur oleh ampermeter yang nilainya adalah 0,6 ampere itu merupakan arus yang lewat antara titik P dan Q, yaitu 0,6 ampere. Tegangan yang terukur pada voltmeter V adalah tegangan antara titik P dan Q. Jadi voltmeter itu dipasang secara paralel dengan hambatan. Dan
yang terbaca pada voltmeter ini itu sama halnya dengan kita mengukur tegangan antara titik P dan Q. Berdasarkan hukum Ohm dapat kita tuliskan maka V sama dengan VPQ sama dengan IPQ kali RPQ. Dengan V adalah tegangan yang terbaca pada voltmeter. VPQ adalah tegangan antara titik P dan Q. IPQ adalah arus yang mengalir antara titik P dan Q, sedangkan RPQ adalah hambatan total antara titik P dan Q. Jadi hambatan total antara titik P dan Q atau RPQ kita sebut sebagai R total, yaitu sama dengan RP, rangkaian resistor paralel yang dirangkai seri dengan R. Jadi kita hitung dulu RP-nya. RP sama dengan 1/RP sama dengan 1/4Pi plus 1/8Pi. Sehingga kita peroleh bahwa nilai RP itu akan sama dengan 1/RP itu sama dengan 2 plus 1. Kita samakan penyebutnya ya. 2 plus 1/8 sama dengan 3/8 ohm. Sehingga RP itu nilainya adalah 8 ohm per 3 atau RP sama dengan 2,67 ohm. Itu nilai RP-nya. Kemudian RP sama dengan 2,67 ohm. Dengan demikian, maka kita kembali ke persamaan RPQ sama dengan RP plus R. RP kita ganti dengan 2,67 ohm, kemudian R-nya kita ganti dengan 3 ohm, sehingga RPQ nilainya adalah sama dengan 5,67 ohm. Berikutnya kita kembali ke tegangan yang terukur oleh voltmeter. Tegangan yang terukur oleh voltmeter yaitu V sama dengan VPQ sama dengan IPQ kali RPQ. IPQ sudah kita bicarakan, yaitu arus yang terukur oleh ampermeter yang nilainya adalah 0,6 ampere. Sehingga kita ganti IPQ kita ganti 0,6 ampere, RPQ kita ganti dengan 5,67 ohm. Jadi VPQ adalah 3,402 volt. Jadi nilai yang terukur pada voltmeter adalah 3,402 volt, atau kita dekati, kita ambil satu angka desimal sesuai kehendak soal atau sesuai option yang disediakan, maka nilai yang terukur pada voltmeter adalah 3,4 volt. Jawabannya adalah B. Soal nomor 4. Perhatikan gambar di bawah. Jika sebuah hambatan yang nilainya 4R dirangkaikan secara paralel pada titik P dan Q, maka nilai arus listrik pada rangkaian akan... Jadi, gambar yang pertama ini adalah gambar sebelum hambatan 4R dipasang secara paralel pada titik P dan Q. Dapat kita lihat bersama bahwa hambatan antara P dan Q saat ini adalah seri antara 2R dengan 2R. Sehingga RPQ itu sama dengan R seri, yaitu sama dengan 2R plus 2R. RPQ sama dengan 4R. RPQ sama dengan 4R. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian sebelum ditambahkan hambatan 4R yang dirangkai secara paralel pada titik P dan Q adalah 3 ampere seperti pada gambar. Sehingga I sama dengan 3 ampere. Berdasarkan hukum Ohm yang menyatakan bahwa V sama dengan I kali R, maka V kita ganti dengan tegangan sumber yaitu 12 volt sama dengan I-nya adalah 3 ampere kali RPQ, maka RPQ yang nilainya adalah 4R kita masukkan, jadi 12 volt sama dengan 3 ampere kali 4R, sehingga R-nya itu sama dengan 12 volt
per 12 ampere, yaitu 3 kali 4 tadi sama dengan 12, jadi R-nya bernilai 1 ohm. Kemudian R sudah kita temukan nilainya 1 ohm. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya. Berikutnya, hambatan 4R ini dipasang secara paralel antara titik P dan Q. Ini dipasang secara paralel. Setelah pada rangkaian ditambahkan hambatan 4R, maka hambatan total pada rangkaian sekarang menjadi 1/R total atau 1/R paralel sama dengan 1/R PQ plus 1/4R. RPQ kita sudah miliki tadi nilainya adalah 4R. Sehingga 1/R total sekarang adalah sama dengan 1/4R, RPQ-nya kita ganti 4R, jadi 1/R total sama dengan 1/4R plus 1/4R sama dengan 1/2R. Sehingga R totalnya sekarang setelah ditambahkan hambatan 4R yang dirangkai secara paralel antara titik P dan Q, R total bernilai 2R. Kita tahu, sudah kita hitung tadi bahwa R itu bernilai 1 ohm, maka R totalnya adalah 2 kali 1 ohm sama dengan 2 ohm. Berikutnya, sesuai hukum Ohm, maka dapat kita tuliskan V sama dengan I aksen PQ kali R total. V di sini adalah sama seperti gambar pertama, dia adalah tegangan sumbernya, karena tegangan sumber tidak dirubah. Sama dengan I aksen PQ. I aksen PQ ini adalah arus yang mengalir pada rangkaian setelah ditambahkan hambatan 4R yang dirangkai secara paralel pada titik antara P dan Q. R total adalah hambatan total setelah ditambahkan 4R. Sehingga R totalnya sudah kita cari tadi ya, sama dengan 2 ohm, maka kita peroleh persamaan I aksen PQ itu sama dengan V per R total. V kita ganti 12 volt, R total kita ganti 2 ohm, sehingga I aksen PQ sama dengan 6 volt per ohm. Volt per ohm itu sama dengan ampere, sehingga I aksen PQ sama dengan 6 ampere. Dengan demikian, setelah ditambahkan hambatan 4R yang dirangkai secara paralel antara titik P dan Q, maka kuat arus sekarang yang mengalir adalah 6 ampere, menjadi lebih besar dibandingkan sebelum ditambahkan hambatan 4R yang dirangkai secara paralel. Dengan demikian, jawaban yang betul adalah I aksen PQ sama dengan 6 ampere. Jawaban yang betul adalah D. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal selanjutnya, dan sampai jumpa pula pada pembahasan materi-materi selanjutnya. Jangan lupa subscribe atau like dan share agar Anda dapat dengan mudah mengikuti materi-materi atau pembahasan soal-soal terbaru dari saya, Dian Mufarida. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.